Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil kerja kelompok kami yang berjudul Resiko Pengambilan Keputusan Berbasis Pengetahuan. Adapun anggota kelompok terdiri dari yang pertama, saya sendiri Lisa Salsabila sebagai moderator, lalu ada rekan saya Ro'aina, Fahri Akbar, Muhammad Satria Kamal, dan Muhammad Faris Akori. Materi pertama mengenai bagaimana resiko mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan dibahas oleh Satria. Kepada Satria, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana risiko memengaruhi pengambilan keputusan. Risiko memengaruhi pengambilan keputusan karena setiap pilihan yang diambil mengandung tingkat ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Dalam pengambilan keputusan berbasis pengetahuan, informasi, data, dan pengalaman digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis risiko sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemahaman terhadap risiko membantu meminimalkan potensi kerugian sekaligus meningkatkan peluang tercapainya tujuan yang diinginkan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Ro'aina. Kepada Ro'aina, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu faktor apa saja yang menyebabkan risiko keputusan. Yang pertama itu ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi ketika perubahan faktor eksternal seperti ekonomi, teknologi, kebijakan pemerintah, atau persaingan sulit diprediksi sehingga hasil dari suatu keputusan menjadi tidak pasti dan beresiko. Yang kedua yaitu keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi adalah keadaan ketika informasi yang tersedia tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak diperoleh tepat waktu, sehingga pengambil keputusan kesulitan menilai kondisi secara menyeluruh dan berpotensi mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga itu faktor manusia. Faktor manusia adalah kondisi yang berkaitan dengan kemampuan, emosi, persepsi, atau bias individu dalam mengambil keputusan. Faktor ini dapat mempengaruhi objektivitas sehingga meningkatkan risiko kesalahan keputusan. Yang keempat, pengalaman dan kompetensi. Pengalaman dan kompetensi yang rendah dapat meningkatkan risiko karena keputusan diambil tanpa analisis dan pertimbangan yang memadai. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Fahri. Kepada Fahri, saya persilahkan. Baik, selanjutnya itu analisis dan cara mengurangi risiko keputusan. Yang pertama, analisis risiko keputusan. Analisis risiko keputusan adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi berbagai risiko yang mungkin muncul dari setiap alternatif keputusan. Tujuannya agar keputusan yang dipilih memiliki risiko yang paling kecil dan memberikan hasil yang optimal. Yang kedua, cara mengurangi risiko keputusan. Yang pertama, mengumpulkan informasi yang akurat agar keputusan didasarkan pada data yang valid. Yang kedua, melakukan analisis risiko untuk menilai kemungkinan dan dampak dari setiap risiko. Yang ketiga, melibatkan pihak yang berkompeten, keputusan lebih objektif dan berkualitas. Yang keempat, menyusun rencana mitigasi untuk mengurangi dampak jika risiko benar-benar terjadi. Yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala agar keputusan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Faris. Kepada Faris, saya persilahkan. Penerapan risiko pengambilan keputusan di berbagai bidang. 1. Bidang pendidikan. Pengambilan keputusan dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, atau kebijakan sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan risiko agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. 2. Bidang kesehatan. Tenaga medis menganalisis risiko sebelum menentukan diagnosis atau tindakan pengobatan untuk minimalkan kemungkinan kesalahan dan menjaga keselamatan pasien. 3. Bidang keuangan. Perusahaan atau investor menilai risiko investasi, pembiayaan, dan pengelolaan aset agar dapat mengurangi potensi kerugian. 4. Bidang pemerintah. Pemerintah mempertimbangkan berbagai risiko dalam penyusunan kebijakan publik agar keputusan yang diambil memberi manfaat bagi masyarakat dan minimalkan dampak negatif. Baiklah,
Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang telah dibahas yaitu resiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan karena setiap keputusan mengandung ketidakpastian dan potensi dampak yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan analisis resiko yang didukung oleh informasi yang akurat, pengetahuan, serta pengalaman agar keputusan yang diambil lebih tepat dan mampu meminimalkan kerugian. Penerapan manajemen resiko dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan pemerintahan membantu menghasilkan keputusan yang lebih efektif, objektif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.